Ngelihat situasi hari ini, mungkin nggak sih pemerintah kita di-impeach? Kan banyak tersebar tulisan-tulisan di grup WA, ini Jokowi akan digantikan. Kalau nambah lagi mungkin nggak kira-kira? Nilai itu di belakang aja. Welcome to Total Politik. Jumpa lagi, kali ini agak spesial. Kita kedatangan Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo. Terima kasih Bapak Bambang Susatyo. Kalau saya manggil Bapak ketuaan walaupun udah punya Bamsud cucu. aja. Bang Bamsud ya. Bamsud aja. Bamsud ya. Asik banget loh ini. Saya masuk sini tadi ya, kelihatannya grande banget, ada kepala, ada hewan buruan gitu kan. Ini citranya orang ini tough dan serem banget gitu. Image yang mau dimunculin emang gitu Bang. Justru kita ingin memberikan nuansa ini apa namanya adem, ya, familiar, homely kan gitu. Ini seperti yang didengar di mana-mana, punya pistol, punya lain-lain dan ketua. Ya itu hobi. Nah, karena setiap manusia atau orang itu harus punya hobi, ya, untuk membalans otak kiri dan otak kanan. Jadi kalau kita menggunakannya otak kiri aja, nggak balance, kita bisa gila sendiri, bro. Bang Bamsud, ada yang ditakuti nggak di muka bumi ini, Bang? Ada dong. Istri. Siapa ketua partai? Oh enggak. Istri dong, kita takut sama istri. Karena dialah yang selalu mendoakan kita. Istri yang juga membesarkan anak-anak kita, yang mengurus kita. Jadi kita harus takut sama istri. Susis ini, susis. Nah, Bang Bamsud, saya mau nanya nih soal kelembagaan MPR ya. Sebenarnya enaknya jadi ketua MPR itu apa sih dibanding ketua DPR? Dulu kan pernah di ketua DPR juga. Ya, sebetulnya dalam sebuah jabatan kita nggak bisa bilang ada enak, nggak enak. Ya, karena itu amanah yang harus kita jalani, yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa yang harus kita lakukan. Dimana begitu keluar rumah juga kita harus menjaga sikap, karena kita pimpinan lembaga. Ya sebetulnya ada keinginan ingin cepat-cepat bebas ya, menjadi seorang Bamsud biasa lagi, sehingga bebas naik mobil apa, bebas mau naik motor apa, bebas. Sekarang nggak bebas ya? Nggak bebas, dijulitin terus. Naik mobil ini dijulit, dijulit ya. Sementara hiburan kita sekarang ini karena begini ya seneng selfie, narsis, kan gitu. Itu hiburan. Pakai jam aja dikomentarin ya. Jadi emang ya itulah kehidupannya. Jadi pengusaha lebih enak kayaknya Bang ya. Bebas kan, ya balik kepada pengusaha kan bebas. Jadi makanya saya mungkin orang kaget karena saya dari awal selalu ingin menampilkan apa adanya. Ya. Karena orang kaget, wah kok punya lembaga pameran? Enggak, gue nggak mau, gue pengen tampilin gue apa adanya kok. Gue punya ya gue ini, gue punya. Gue nggak punya ya gue nggak punya. Jadi saya nggak mau seperti ada beberapa orang yang menyembunyikan kepemilikannya atau menyembunyikan miliknya agar mendapat simpati orang. Misalnya dia dari rumah bawa Mercy, parkir di Plaza Senayan, dia ganti kijang ke kantor. Udahlah, hidup lu susah aja. Berarti Bang Bamsud ini nggak mungkin masuk gorong-gorong guys. Ya kita ingin tampil apa adanya aja. Kalau emang ya beginilah gitu. Kita nggak boleh jadi orang lain atau menciptakan jadi bukan diri sendiri. Nggak happy lah, menderita hidup lo. Jadi pencitraannya menjadi Bamsud gitu ya. Ya apa adanya. Jadi tampil apa adanya. Oke Bang. Nah, gue suka cewek ya gue bilang gue suka cewek, apa lagi? Beda. Nah yang nggak boleh kalau gue bilang gue suka cowok. Bahaya itu loh. Jujur ya. Kuncinya jujur. Tadi juga sempat diskusi sama Bang Miing, saya dengerin nguping tadi Bang. Berarti dulu banyak nyimpan rahasia orang ya? Enggak juga sih. Iya kan? Ini wartawan paling ditandain kan? Karena pasti banyak lah rahasia-rahasia di level elit gitu, paham banget kan. Ya sebetulnya tidak ada yang rahasia di dunia, nggak ada yang rahasia. Hanya kapan itu diketahui orang itu aja.
Ya, pasti ketahuan. Pasti ketahuan soal waktu aja. Perkara mau buka kapan ya. Nah ini Bang, jadi kita hari ini tuh lagi menghadapi dunia yang lagi aneh banget gitu. Dunia lagi aneh banget lah. Ada orang-orang misalnya yang nggak pernah kita duga jadi pejabat jadi pejabat. Ada yang tadinya diduga banget mau jadi pejabat nggak jadi-jadi, ya kan? Nah kita lihat misalnya kiblat kita berdemokrasi selama ini Amerika, presidennya udah habis masih diimpeach, ya kan? Yeah. Nah tetangga dekat kita, partai yang menang pemilu dikudeta gitu. Nih kita belajar apa nih dari kenyataan dunia yang lagi aneh ini nih Bang? Iya, sebetulnya semua kan berjalan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Ketidakpuasan masing-masing orang kan beda. Ya, kita boleh menilai seseorang ini nggak pantas, tapi kalau emang garis tangannya mau diapain? Apalagi ada campur tangan, apalagi ada buah tangan. Selesai ya. Asal jangan lepas tangan aja. Terakhir buang badan. Ya, di Indonesia gimana kita melihat konstruksi bernegara kita hari ini dengan tetangga kita terdekat kudeta. Contoh kita, panutan kita selama ini impeach terus nih gitu. Ya, jadi sebenarnya kita beruntung kita punya Pancasila, kita diwariskan oleh pendiri bangsa ini dalam situasi kondisi yang sangat baik. Kita punya platform, punya basic, punya landasan kita berbangsa dan bernegara. Bayangkan kita terdiri dari 17.500 pulau yang tersebar dan terserak, ya. Kemudian dengan 270 juta yang juga terserak. Tapi kita tetap satu. Kita punya 6 agama dan puluhan dari percaya, tapi kita tetap guyup dalam sebuah bangsa. Kalau kita gabungkan, barangkali Indonesia ini besar ini, kalau negara 10-12 negara Eropa disatukan tuh mungkin baru seperti Indonesia. Ya. Jadi kita memang bersyukur lah bahwa Indonesia sebagai negara kelima terbesar di dunia ini bisa tetap guyup dalam berbangsa dan bernegara, karena kita punya landasan ideologi yang jelas, punya platform kebangsaan yang jelas, sehingga di Papua, di Aceh, Sabang, Merauke kita tetap satu kesatuan. Gitu. Tapi ini hari ini ngelihat situasi hari ini mungkin nggak sih pemerintah kita di impeach gitu? Nggak mungkin, karena sejak peristiwa terakhir Gus Dur kita sudah merubah platform dari parlementer ke presidensial, sehingga untuk mengganti pemerintahan itu melalui jalan yang sangat sulit dan panjang. Ya. Memang sengaja dibuat karena kalau enggak kita akan menghadapi kegaduhan demi kegaduhan. Gitu. Ya, dan ini Pak Jokowi dengan dukungan partai sebanyak sekarang misalnya, tapi masih kegaduhannya masih terasa gitu. Ya, harusnya itu kita sama-sama menyadari bahwa sebagai sebuah bangsa kita harus punya langkah yang sama, sikap yang sama, dan kemudian kesadaran yang sama. Ya, kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit hari ini, pandemi COVID yang juga dihadapi oleh seluruh negara. Ya. Dan kalau pemerintah kemudian hari ini berupaya keras untuk membangun kepercayaan publik, membangun semangat kita sebagai bangsa, yaitu mesti kita apresiasi. Misalnya semangat bahwa kita harus semua divaksin gratis, misalnya. Ya kita harus support, walaupun kita tahu kekuatan keuangan kita juga sangat terbatas. Gitu. Nah, dengan keterbatasan itu masih tidak mungkin nih dengan situasi kayak gini, kan banyak tersebar tulisan-tulisan di grup WA, ini Jokowi akan digantikan, apa ketakutan kayak begitulah yang muncul. Ya, rasanya nggak mungkin, karena sulit untuk mengarah ke sana, karena hampir mayoritas partai di parlemen adalah pendukung pemerintah. Karena syarat untuk hal itu pertama harus jelas ada pidana berat yang dilakukan oleh presiden, pengkhianatan terhadap negara, dan dianggap tidak cakap lagi. Nah, itu proses juga harus di DPR itu hak angket, lalu hak menyatakan pendapat. Itu susah dengan kondisi hari ini di mana kritis partai pendukung pemerintah sangat mayoritas di DPR, dan tidak ada yang juga dilanggar oleh presiden. Ya, tidak ada pelanggaran berat, tidak ada pengkhianatan terhadap negara,
tidak ada dianggap tidak layak, semua masih memenuhi syarat. Nah, itu kan kalau di impeach agak berat gitu. Tapi dalam situasi kayak gini, kalau nambah lagi mungkin nggak kira-kira Bang? Nambah maksudnya? Nambah lagi. Oh nggak bisa, konstitusi kita sudah mengatur maksimum kan 2 periode. Dan Pak Jokowi nggak mau lebih dari itu. Saya ada pernah bicara dengan beliau tidak kita maksimum menghormati konstitusi dan saya sendiri cukup 2 periode. Ya. Jadi jangan salah. Ini kan banyak tersebar Bang. Banyak tersebar, masa presiden nggak merasa, wah ini kayaknya banyak tanggung jawab yang nggak diselesaikan, nih saya harus ambil pasang bodi nih gitu. Ya. Rasanya beliau juga menyadari bahwa ini harus dijaga agar bangsa ini tetap utuh ke depan. Regenerasi harus tetap berjalan, sehingga hal-hal yang mendasar dalam konstitusi kita tidak boleh dicederai. Ya. Ini soal partai nih Dr. Bang. Kira-kira udah ada arahan belum soal 2024? Kalau kami di Golkar, calon presiden adalah ketua umum Partai Golkar. Itu udah pasti. Ya. Itu udah komitmen kita dan keputusan partai. Nah, bahwa nanti Pak Presiden atau partai lain punya calon siapa itu sangat tergantung pada perkembangan situasi politik menjelang 2024. Berarti kalau ada tapi yang pasti Pak Golkar Presiden bawa calon mungkin dipertimbangkan. Bisa saja, karena kan Presiden yang bisa mencalonkan calon presiden adalah partai politik. Ya. Dia harus memenuhi kuota 20%. Ya. Jadi kalau Golkar sendiri ya dia harus menggandeng 2-3 partai lagi untuk bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi suaranya Pak Presiden Jokowi nanti di 2024 akan sangat didengarkan berarti ya Pak? Rasanya begitu. Rasanya begitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ini pertanyaan terakhir saya nih. Ini banyak yang nggak tahu nih. Ketua MPR tuh kerjanya apa sih selain ceramah keliling-keliling Indonesia itu loh? Ya, menjaga konstitusi, jangan sampai ada yang melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Ya sejauh ini sejauh apa pengkhianatan yang pernah terjadi lah? Nggak ada, belum ada. Kita memantau terus. Tugas kita di MPR adalah bagaimana menjaga cuaca atau iklim politik Indonesia ini tetap teduh, adem. Ketika dulu saya menjadi ketua DPR, saya menjaga mengatur lalu lintas agar jangan ada yang tabrakan, lalu jalur lancar. Nah sekarang saya jadi MPR menjaga cuaca aja agar tidak panas, yang membuat kita kepanasan, agar jangan sampai hujan yang membuat kita kebanjiran. Ya, itu tugas MPR. Ya. Jadi itu guys, pertama ada 2 hoax yang dijawab tuh. Pertama, nggak mungkin nih dalam situasi hari ini presiden di-impeach seperti karena ada kasus Myanmar, Amerika, sekarang orang lagi heboh goreng-goreng lagi gitu. Nggak mungkin. Yang kedua, nggak mungkin tambuh cie juga gitu. Karena presidennya nggak mau. Kalau presidennya mau gimana Bang? Nggak, konstitusi sudah mengatur. Kan bisa diubah. Nggak bisa. Yakin? NKRI harga mati. Kan bisa diubah Bang, itu kan manusia yang bikin gitu. Kita sudah sepakat, kita tidak boleh mencederai apa yang sudah menjadi amanat para pendahulu kita. Kalau 2 kali. Menggunakan argumentasi darurat, kita punya pengalaman pahit ketika masa-masa lalu di mana tidak diatur soal priorisasi presiden, ini akan mencelakakan bangsa kita sendiri. Maka dengan kesadaran itu kita tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Nah, ini saya terpancing lagi nanya satu lagi nih Bang, boleh ya? Boleh. Ya, ini terakhir ya. Ini beneran nih terakhir nih. Jadi Bang Bamsud ini kan gerbong pengusaha yang masuk ke Golkar, walaupun tadinya profesinya wartawan gitu. Nah, sekarang kira-kira dalam agenda Golkar ke depan gitu, gerbong apa lagi yang jadi target gitu? Karena ini gerbong pengusaha ini menjadi yang bisa dibilang sebetulnya di Golkar tidak memilah-pilah apakah dia pengusaha atau dia wartawan atau dia LSM atau dia profesi yang lain, TNI, dokter, pengacara, segala macam. Karena di Golkar tuh banyak, ada pengacara, ada mantan-mantan TNI, Polri, campur di dalamnya. Yang membedakan kita adalah kemampuan dalam kita berpolitik. Kelihayan ya. Kelihayan politik. Yang mana yang paling lihai Bang? Di antara semuanya ini nih. Nah, satu hal di politik yang tabu adalah saling menilai. Nilai itu di belakang aja. Gak boleh. Di antara sesama pemain gak boleh berkomentar. Jangan saling mendahului. Kecuali komentator yang komentarin pemain gitu. Oke, jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Terima kasih Bang Bamsud udah bergabung. Dah.